Halo, saudara-saudaraku terkasih, teman-temanku tercinta. Saya sangat bersyukur dapat bertemu kembali dengan kalian semua. Saya yakin dan percaya saudara-saudara semua dalam keadaan prima, sehat walafiat, lahir dan batin. Memang kita adalah orang usia lanjut, tetapi di dalam menjalani masa tua kita mau tetap bersemangat, bersyukur dan bersukacita. Saudara-saudara yang terkasih, seperti dalam episode yang terdahulu, kita belajar menerima hal-hal yang mau tidak mau harus kita terima. Dan topik kita hari ini adalah menjadi tua. Siapa takut? Bapak Ibu, sebenarnya kita semua ini sangat takut menjadi tua. Kalau kita sudah lama tidak bertemu dengan seorang teman, katakanlah 12-15 tahun yang lalu kita ketemu, terus sekarang baru ketemu. Lalu teman kita berkata kepada kita, "Hei, kamu kok tidak berubah ya? Kok awet muda?" Maka hati kita berbunga-bunga. Kita merasa tersanjung bahwa kita ini awet muda. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi tua itu sesuatu yang harus kita terima dengan legowo. Karena itu topik pada hari ini adalah menjadi tua. Siapa takut? Kenyataannya takut loh menjadi tua itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke panti jompo, melihat ada mungkin kumpulan orang usia lanjut, mereka mungkin masih sehat, kuat, mereka menyanyi bersama, mereka bisa bergembira. Itu adalah orang usia lanjut yang bahagia. Tapi di bagian lain, kita melihat orang usia lanjut yang diam saja, duduk termangu-mangu, yang juga tidak punya sesuatu untuk dikerjakan. Dan ada di antara orang-orang usia lanjut di panti jompo itu yang memang sudah butuh sungguh-sungguh pertolongan orang lain. Menjadi tua bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi tua itu sesuatu yang sulit dan tidak enak, karena secara jauh dalam hati kita tidak ingin menjadi tua. Kita kepingin tetap awet muda, tetapi tidak bisa. Menjadi tua itu setiap hari kita semua menjadi tua. Dan oleh karena ketakutan manusia itu, maka berbagai cara dipakai untuk bisa menunda menjadi tua itu. Itu sebabnya ada obat-obat anti-aging. Ada krim-krim yang bisa membuat kulit kita tidak keriput. Dan juga ada banyak suplemen-suplemen yang diiklankan dapat membuat orang itu menjadi fit, menjadi muda, sehat, semangat, seger. Ya. Dan kita tahu belakangan ini ada terapi stem cell. Saudara-saudara, semua itu adalah upaya manusia untuk kalau bisa menunda menjadi tua itu. Karena menjadi tua itu pasti tidak bisa di stop, tidak bisa direm, tapi jangan cepat-cepat. Mengapa orang menjadi takut menjadi tua? Rasa takut itu timbul ketika seseorang merasa dia tidak mampu lagi mengendalikan situasi dan keadaan yang menimpa dia. Kita melihat orang di panti jompo yang menderita, jalannya terseok-seok. Mungkin ada yang sudah pikun, mungkin ada yang membutuhkan sudah sungguh-sungguh 100% pelayanan orang lain. Karena dia tidak mampu lagi memelihara dirinya sendiri. Jadi rasa takut memasuki usia lanjut itu sangat wajar. Karena kita menyadari bahwa kita makin lama makin lemah. Kitab suci mengatakan manusia lahiriah kita, yaitu yang nampak di luar, yang nyata itu tambah hari tambah merosot. Kata merosot berarti kualitasnya itu menurun, bukan tambah baik, tapi tambah buruk.
Dan kita sangat bersyukur karena kitab suci tidak berhenti sampai di situ. Kitab suci berkata, selain ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Nah, manusia batiniah ini yang ada di dalam diri kita, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak tapi ada. Kalau manusia lahiriah itu sifatnya sementara, manusia batiniah itu sifatnya kekal. Kitab suci mengatakan manusia batiniah itu bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi bukan tambah merosot, tambah baik kualitasnya. Oleh karena manusia itu ada dua bagian, lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya memang merosot, tapi batiniahnya bisa diperbarui. Kitab suci mengatakan dalam menyikapi masa tua ini, kita tidak perlu tawar hati. Kata tawar hati berarti hati ini gak semplah. Orang Inggris mengatakan we do not lose heart. Jadi kita ini meskipun tua masih punya pengharapan. Meskipun kita tua ini kita masih punya tujuan untuk kita capai. Itu sebabnya menjadi tua itu memang sesuatu yang sulit, tetapi harus kita terima. Pemerintah Indonesia mengkategorikan orang usia lanjut itu mulai umur 60. 60 sampai 69 disebut lansia apa? Ya lansia tapi dia masih muda karena 60 sampai 69. Tapi 70 sampai 79 diberi nama lansia madya. Kalau sudah 80 sampai 89 namanya lansia paripurna. Di atas 90 namanya lansia paripurna kencana. Nah, Bapak Ibu, Saudara, mari kita periksa diri kita. Saya ini di kelompok mana ya? Nah, kalau saya ini ada di kelompok madya karena mau 79. Bapak Ibu yang saya kasihi, menjadi tua itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Pencipta kita, Tuhan, memberi kepada kita kesempatan waktu untuk mempersiapkan diri itu selama 60 tahun. Oleh karena itu, meskipun menjalani usia tua itu tidak enak, tapi harus kita jalani. Di episode pertama saya sudah bilang orang usia lanjut itu distereotip dengan 9B. Ya, itu semua adalah kendala kelemahan fisik. Bahkan seorang mengatakan ada lagi satu, tetapi tidak bisa dimulai dengan B. Pada umumnya orang kalau sudah 60 tahun ke atas tuh kulitnya ini loh tidak lagi mulus. Bukan cuma keriput, tapi keluar bercak-bercak coklat. Ini masalah hormon. Makanya banyak orang pergi ke tempat-tempat di mana yang coklat-coklat ini bisa dikeluarkan. Ini adalah realita. Jadi bagaimana sekarang sikap kita? Tidak bisa diubah, mau tidak mau mesti menjadi tua. Jadi tapi kitab suci bilang jangan tawar hati. Tapi realitanya begitu tidak enak. Kita melihat begitu banyak orang yang menderita. Orang usia lanjut itu satu, secara fisik tambah hari tambah tidak kuat, tidak berdaya. Kedua, sudah tua tidak bisa bekerja, ada masalah keuangan, finansial. Yang ketiga, masalah sosial, teman-teman juga tidak banyak lagi. Jadi kesepian, coba kita lihat sekeliling kita. Berapa banyak di antara kita yang sekarang ini hidup sendirian. Bukan karena mereka tidak punya anak, bukan. Mereka tadinya punya pasangan, punya anak-anak, tapi pasangan sudah dipanggil pulang dulu. Anak-anak dewasa, masing-masing membangun keluarganya sendiri. Kita tinggal sendirian, kesepian. Ini juga masalah bagi orang usia lanjut. Jadi bagaimana? Tidak boleh tawar hati, mesti tetap punya pengharapan.
Saya menganalogikan seperti ini. Ya, kita ini seperti naik kereta api, lalu dikasih tahu, kita akan masuk dalam terowongan. Enak enggak kalau masuk terowongan? Enggak enak. Tetapi begitu kita diberitahu masuk terowongan, wah kita duduknya lebih tegap, kita lebih berjaga-jaga, lebih bersiap. Memang selama masuk di dalam terowongan itu enggak enak, karena ya gimana ya, gelap gitu ya, enggak bisa lihat sesuatu yang baik ya. Tapi kita bisa menjadi gelisah, kita bisa menjadi tidak tenang. Nah, pada saat seperti itu, apakah kita akan keluar dari kereta api? Ya tentu tidak. Kita tetap duduk di situ dengan berjaga-jaga tadi. Dan yang terutama adalah kita memiliki kepercayaan. Kita mengandalkan masinis itu. Kereta api ini nanti pada satu saat pasti keluar dari terowongan dengan baik. Dan sungguh sebentar lagi kereta api keluar, pemandangan berubah, yang gelap menjadi terang, pemandangan indah ada di kiri kanan kita. Begitu sebetulnya menjalani usia lanjut. Karena itu akan ada dua macam orang usia lanjut. Orang usia lanjut yang sungguh-sungguh mengandalkan penciptanya, ya, itu akan menjadi orang usia lanjut yang manis, yang bisa bersyukur, yang tambah tua tambah nerimo, sebab dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan pencipta. Dia tahu dia itu dicintai sama Tuhan, tidak pernah dibiarkan sendiri, selalu ditolong. Karena itu dia tidak gelisah menjalani usia lanjut itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan pencipta itu dengan baik, dia tidak merasa dicintai oleh Tuhan, tidak merasa diopeni oleh Tuhan. Bahkan dia gelisah. Kenapa jadi orang tua ini cik ndak enak, sakit semua, capek semua, anak-anak kecil dibesarkan, sekarang besar ndak peduli. Kemarahan timbul. Jadi akan ada dua macam orang. Yang satu, you become a better person. Yang satu, you become a bitter person. Orang yang pahit. Kenapa? Karena hubungan mereka dengan pencipta itu tadi berbeda. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita memeriksa diri kita. Saya ini punya hubungan dengan pencipta yang bagaimana? Kalau selama ini saya merasa Tuhan yang menciptakan saya itu sangat mencintai saya, menerima saya, menjadikan saya anaknya, mengampuni dosa-dosa saya, maka saya bisa dengan legowo menjalani masa tua saya ini. Saya tidak takut. Karena saya tidak pernah sendiri. Pemazmur itu berdoa, ya Tuhan, janganlah membuang aku kalau aku sudah tua. Janganlah meninggalkan aku kalau kekuatanku habis. Dan pencipta mengatakan, aku dari dulu mencintai kamu. Dari dulu aku itu peduli dengan kamu. Aku ini gendong kamu. Dan mau terus melakukan itu sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap mengasihi kamu. So, my dear friends, brothers and sisters, tidak usah takut menjalani masa tua. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan pencipta kita, dia bapak kita dan kita adalah anaknya. Kalau kita berjalan sendiri, pasti kita takut. Siapa yang kita andalkan dalam masa tua ini selain daripada pencipta kita di dalam Kristus. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian ya. Sekarang aku sudah tua, rambutku putih-putih semua. Tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihiku. Aku bersyukur, syukur pada Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam episode yang akan datang kita akan membicarakan satu hal lagi yang mau tidak mau harus kita terima.
yaitu kematian. So my dear friends, brothers and sisters, tetap tinggal di rumah ya. Jangan keluar-keluar kalau gak sangat perlu. Tapi kalau harus keluar, jangan lupa pakai masker. Sering-sering cuci tangan, hatinya digembirakan. Jangan stres, makan yang bergizi, istirahat cukup. Dan kita akan pasti bisa melewati pandemi ini karena kita tidak pernah sendiri. So thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.